Shalom. Oke, pesan Tuhan buat kita di minggu ini adalah gini, menjadi pribadi yang waspada. Wow, ada apa ini? Harus jadi orang yang waspada. Nah, jadi Tuhan melalui pesannya ini sedang mengajarkan kita untuk jeli terhadap banyak hal, ya kan? Khususnya tanda-tanda peringatan yang diberikan. Memang yang namanya waspada bukan terhadap satu hal aja, terhadap banyak hal. Apalagi kalau Tuhan sudah peringatkan, ya. Jadi seperti layaknya waktu kita mengendarai kendaraan bermotor di jalanan umum, kan kita menemui banyak rambu-rambu. Ada rambu-rambu yang memang bertujuan untuk memudahkan, bertujuan untuk mengatur alur jalannya, lalu jalannya kendaraan, tetapi juga ada rambu yang berupa tanda peringatan. Nah, khususnya pesan ini artinya gini, ada tanda-tanda peringatan yang Tuhan sudah peringatkan kepada kita untuk kita orang percaya perhatikan. Kalau di dalam kita berkendara, tanda-tanda peringatan itu misalnya gini, biasanya diawali dengan kata hati-hati atau waspada. Tapi kalau dibuat rambu kebanyakan hati-hati ya, hati-hati perbaikan jalan. Hati-hati Anda memasuki daerah sekolah, anak-anak sekolah ya. Hati-hati dan apapun ya yang diperingatkan oleh pihak pemerintah. Hati-hati jalanan licin. Hati-hati daerah longsor misalnya. Nah, kalau di luar negeri lebih banyak pakai kata beware. Beware of landslide, hati-hati tanah longsor. Kalau di depan rumah beware of dogs ya misalnya. Nah, di Alkitab juga ternyata menggunakan kata-kata itu, hati-hatilah. Waspadalah. Nah, gak sedikit Yesus menggunakan kata-kata seperti ini untuk memperingatkan para murid. Termasuk seluruh orang-orang percaya, termasuk kita, saya Bapak Ibu dan Saudara. Nah, jadi pesan ini Tuhan mau kita jeli terhadap apa yang Tuhan sebetulnya udah kasih tahu. Firman Tuhan jelas berkata seperti itu. Hati-hatilah. Waspadalah. Kenapa sampai diingatkan kembali? Karena gini, jangan-jangan apa yang diperingatkan yang tertulis di Alkitab, kadang-kadang kita lalai untuk menaruh perhatian sama hal-hal seperti itu. Dan ini kita kembali diingatkan. Ya. Nah, oke, saya mau ajak kita baca Lukas 12 ayat 1. Kita baca sama-sama ayat yang terpampang di depan ini. Sementara itu, beribu-ribu orang banyak telah berkerumun, sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar. Pertama-tama kepada murid-muridnya katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini sebenarnya hanya salah satu ya, yaitu waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tapi kalau kita perhatikan, ada banyak yang kalimat-kalimat peringatan yang diawali dengan kata waspadalah yang diucapkan Yesus maupun nabi-nabi yang lain. Maupun para nabi maksudnya ya. Oke Bapak Ibu Saudara, sebelum masuk lebih lanjut ada satu binatang namanya terenggiling. Mungkin kita tahu ya namanya terenggiling. Terenggiling itu binatang yang pemakan semut dan rayap. Mulutnya monyong, panjang lah gitu ya. Panjang dan memiliki lidah yang bisa terjulur sampai sepertiga daripada tubuhnya, panjang tubuhnya. Yang diincernya adalah semut-semut dan rayap itu. Dia bisa masuk ya dengan kepanjangan mulutnya itu, dia masuk ke sela-sela tanaman atau pepohonan dan tuh kemudian menjilat si semut-semut atau rayap-rayap itu. Nah, badannya itu bukan hanya ada bulunya tetapi ada sisiknya. Dan sisiknya tuh lumayan lempengan-lempengan yang cukup besar. Nah, maksudnya saya sampaikan ini adalah gini Bapak Ibu Saudara, ya saya pernah baca artikelnya bahwa ketika bahaya datang terhadap dirinya, terhadap binatang terenggiling itu, dia akan segera menggulung ya. Dia akan segera menggulung tubuhnya sehingga menjadi bola sisik. Demi untuk mencegah sesuatu yang bahaya menyentuh dirinya. Atau dia juga bisa mengebaskan ekornya yang terdiri dari banyak-banyak sisik itu untuk menghalau musuh, untuk menghalau bahaya yang datang mengancam kepada dirinya.
Jadi artinya gini, terenggiling ini adalah binatang yang memiliki kewaspadaan tinggi. Jadi kewaspadaan tinggi dan kemampuan untuk melindungi diri dari segala hal yang akan membahayakan dirinya. Nah, kewaspadaan ini patut dimiliki oleh orang percaya. Kewaspadaan tinggi dan kemampuan untuk melindungi diri dari segala apa? Hal yang membahayakan. Hal membahayakan yang mana? Nah, ada banyak sih di Alkitab, tetapi pesan Tuhannya adalah lebih kepada kata-kata Yesus yang lebih kepada kata-kata yang diawali dengan kata waspada. Nah, itulah sebabnya kita perlu memperlengkapi diri orang percaya ya. Bagaimana caranya? Harus punya ketajaman. Nah, ketajaman itu adalah sesuatu yang harus dibangun. Enggak muncul gitu aja. Ketajaman itu adalah sesuatu yang harus dibangun hari lepas hari. Ya, jadi ketajaman itu enggak datang tiba-tiba. Dia harus dibangun dan harus dilatih. Ya, salah satu hal mendasar yang perlu dimiliki orang percaya adalah tinggal di dalam firman-Nya. Tentunya ya enggak cuma sekedar tahu firman, tetapi tinggal di dalam firman. Artinya gini, kita menghidupi firman dan kita terkoneksi dengan sang firman itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus. Sehingga dari kedekatan itu ada hikmat, ada kepekaan, ada ketajaman gitu maksudnya. Nah, jadi sehingga kita tahu mana yang benar, mana yang enggak benar, mana yang patut dilakukan dan mana yang enggak patut dilakukan. Mana yang berkenan kepada Tuhan dan mana yang enggak berkenan sama Tuhan. Kemudian mana yang akan berdampak positif dan mana yang akan berdampak negatif. Nah, itu semuanya kan enggak muncul tiba-tiba melalui sebuah kehidupan hari lepas hari berjalan bersama Tuhan. Nah, entah kenapa lewat pesannya ini Tuhan mau yuk pertajam itu. Ada bahaya-bahaya yang bisa masuk ke dalam kehidupan orang percaya kalau kita nggak waspada. Kadang-kadang gini Bapak Ibu Saudara, ya namanya hal yang bahaya itu nggak berbentuk sesuatu yang menakutkan. Ya namanya penipuan itu nggak muncul dalam sesuatu sosok yang menyeramkan. Orang yang namanya mau nipu misalnya, dia akan masuk lewat cara yang sangat halus, ya, muji-muji dulu misalnya. Jadi sesuatu yang bahaya itu bentuknya nggak selalu harus sesuatu yang menyeramkan atau membahayakan. Nah, itulah sebabnya kan makanya dibutuhkan apa? Ketajaman. Nah, apalagi Yesus sudah kasih tahu, waspadalah. Ada hal-hal yang perlu kita waspadai. Nah, di zaman sekarang ini nggak sedikit orang percaya yang kurang memiliki kewaspadaan yang demikian sehingga apa? Sehingga nggak mampu melindungi diri dari hal-hal yang jahat. Misalnya apa aja? Nggak sedikit kan ada orang-orang yang jatuh dalam dosa. Ya, namanya dosa juga masuknya, ya kita pernah dengar yang namanya jerat penangkap burung. Jerat penangkap burung itu si burung dijerat dengan makanan-makanan kesukaannya. Bukannya si burung itu ditakut-takuti mau ditangkap gitu, enggak. Dia dikasih umpan sesuatu yang enak, yang dia suka. Nah, makanya di zaman sekarang ini gak sedikit orang-orang percaya yang kena perangkap, jatuh dalam dosa, jatuh dalam pergaulan yang buruk, jatuh dalam berbagai pencobaan, terbawa arus dunia. Ya, yang ditawarkan dunia kan sesuatu yang enak menurut daging. Nah, jadi karena mereka nggak memiliki tuntunan kebenaran firman Tuhan, ya bahkan kehilangan hikmat Tuhan, sehingga nggak memiliki ketajaman untuk membedakan, wah ini bahaya nih, ini orang arahnya rasanya udah menjurus kepada sesuatu. Inilah yang jadi pesan Tuhan bagi kita. Tuhan melalui pesannya ini memperingatkan kita umatnya untuk menjadi pribadi-pribadi yang tahu apa yang disukai Tuhan dan apa yang nggak disukai Tuhan. Ya kayak kita lah, bukan kayak ya. Artinya gini, setiap kita mungkin pernah ada di masa-masa kita menyukai seseorang. Nah, apa yang dilakukan sih ketika kita menyukai seseorang? Ya mungkin dulu calon pasangan dan lain. Atau tentunya kita akan cari tahu kan apa yang dia sukai dan apa yang tidak disukai.
Ya zaman sekarang, di zaman dunia digital, di era digital ini, salah satu cara yang digunakan adalah ya cek jejak digitalnya kan, ya. Mungkin orang akan googling ya, atau buka IG-nya sehingga mempelajari, ya ada yang bisa dimasuki, ada yang enggak, tetapi minimal dia bisa mempelajari komunitasnya. Mungkin sedikit banyak tahu kesukaannya atau hobinya apa sih gitu ya, sedikit banyak cari tahu. Ya ini sedikit lebih mudah dibandingin zaman dulu kan nggak ada yang kayak begitu-begitu gitu ya. Tetapi maksud saya gini, kita mulai cari tahu, atau kita mulai menyukai seseorang. Sama halnya waktu kita mau mengasihi Tuhan. Waktu kita mau mengasihi Tuhan kita, harusnya kita juga cari tahu sih apa yang Tuhan sukai dan apa yang Tuhan gak sukai. Ya kan? Kita cari info, ya, kita cari info. Kita cari lewat kebenaran firman Tuhan. Kita dapat menemukan apa yang Tuhan sukai dan apa yang Tuhan gak sukai. Dan apa yang Tuhan gak sukai, kan di situ Tuhan jelas-jelas mengatakan. Ya banyak hal sih, tetapi khusus pesan ini ada kata-kata yang diawali dengan waspadalah. Artinya Tuhan memperingatkan. Nah Bapak Ibu Saudara, kata waspada sendiri diambil dari bahasa aslinya, proseko. Memang ada yang diambil dari kata proseko, ada yang diambil dari kata prolaso, ya, pokoknya berkisar di situ. Tapi artinya mirip, ya. Artinya apa? Kasih perhatian penuh. Bukan cuma sekedar give attention, tetapi be attentive. Jadi bukan cuma sekedar asal tahu, tapi cari dengan sebuah perhatikanlah dengan lebih baik, itu maksudnya. Jadi kalau Tuhan kasih kata waspadalah, berarti ada apa ini? Hal yang lain pun bahaya, ada yang tapi yang nggak dipakai kata waspada, tetapi ada kata-kata misalnya hal yang tadi. Di situ diawali dengan kata waspada. Kasih perhatian penuh dengan bagian ini. Jadi apabila itu sesuatu yang bahaya, jangan iseng-iseng untuk mendekatinya. Jangan biarkan kita, jadi arti kedua daripada kata proseko ini ada, jangan biarkan diri kita terbawa oleh sesuatu yang gak berkenan, dan jangan biarkan sesuatu yang gak berkenan ini datang menghampiri kita. Tanpa kita berbuat sesuatu gitu maksudnya. Dan apa saja sih yang Yesus peringatkan Bapak Ibu Saudara, tentunya di Alkitab banyak ya. Namun ada peringatan-peringatan yang memakai kata waspada ini gak terlalu banyak ternyata kalau kita perhatikan ya. Kurang lebih bicaranya itu aja. Salah satunya apa? Tentang kemunafikan. Salah satunya adalah tentang ketamakan. Di dalam Lukas 12 ini ternyata ada dua peringatan ya. Tentang waspada terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi, dan satu lagi waspada terhadap segala ketamakan. Lalu ada lagi di ayat-ayat yang lain ya tentang pengajaran sesat. Di dahulu yang kata waspadalah, berhati-hatilah. Terus tentang nabi-nabi palsu. Lalu tentang orang-orang yang bertentangan dengan pengajaran yang selama ini mungkin kita terima. Nah di situ diawali dengan kata waspadalah. Nah minimal dari ayat-ayat ini taruh perhatian. Kenapa sampai Tuhan kasih peringatan ini sama kita? Ternyata bahaya terbesar Bapak Ibu Saudara yang kita hadapi hari-hari ini bukan cuma sekedar perubahan-perubahan yang terjadi di dunia, ya, bukan hanya cuma soal krisis ekonomi global, ya. Presiden kita udah kasih tahu bahwa ada 60 negara akan bangkrut, dan yang satu udah terjadi, Sri Lanka. Dan kemudian, dan itu bisa berdampak luas. Kebangkrutan yang terjadi di banyak negara. Belum lagi dampak perang Ukraina dengan Rusia. Itu mempengaruhi ekonomi global. Belum suhu politik. Yang pilpresnya nanti mungkin 2024, tetapi suhu politik ini udah mulai menghangat. Koalisi-koalisi dan lain-lain, penjajakan itu mulai dilakukan. Ya, kemudian mempengaruhi antar kubu-kubu itu mulai udah terjadi. Nah, ternyata bahaya terbesarnya bukan cuma sekedar itu. Bahaya terbesarnya adalah Bapak Ibu Saudara, yang membahayakan adalah yang Tuhan sudah peringatan adalah
Apabila peringatan-peringatan yang tadi, yang Tuhan yang udah kasih tahu waspada tentang bahaya kemunafikan, keserakahan, kesesatan, dan lain-lain tadi yang saya sebutkan tadi, itu yang perlu kita perhatikan juga, yang nggak boleh luput dari perhatian kita, karena ini bisa mengubahkan tujuan arah hidup seseorang. Jadi misalnya soal, Pak, masa munafik aja bisa merubahkan jalan hidup seseorang? Oh iya, bisa. Ternyata. Ya saya nggak, mungkin waktu saya nggak banyak, nanti dilanjutkan oleh rekan-rekan yang lain, tetapi minimal satu hal ini kita boleh bahas ya. Jadi apa aja yang perlu kita waspadai? Yang pertama ada waspada terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Kita kembali ke, ini udah ada ya, Lukas 12 ayat 1. Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Kata munafik ini udah sering kita bahas ya. Bahasa aslinya adalah hupokritos, yang artinya mengenakan topeng. Kalau kita pernah mendengar bahasa Inggrisnya hipokrit, ya, ternyata arti daripada hupokritos adalah pemain drama. Zaman dulu orang main drama, ya mungkin di masa-masa itu, nggak semua orang memerankan satu peran. Ada satu aktor memerankan lebih dari 2 peran. Bentar jadi jagoannya, bisa juga kemudian dia muncul sebagai penjahat. Tapi dia mengenakan topeng. Topeng itu ada wajah yang mewakilkan karakter yang dia perani. Memang nggak mudah Bapak Ibu Saudara, di dalam satu drama seseorang bisa memerankan lebih dari 1 peran. Perlu sebuah keterampilan khusus, ya. Jadi orang yang sampai bisa munafik itu sebetulnya punya keahlian. Jadi kata munafik itu secara sederhana dapat didefinisikan sebagai orang yang mengenakan topeng. Nah jadi kalau di sini waspadalah terhadap ragi, itu kemunafikan orang Farisi. Ya, jadi Yesus udah kasih peringatan, hati-hati bahwa ini orang ini pakai topeng. Dari luar tampak mengenakan jubah agamanya, tapi dari dalamnya, makanya Yesus kan pernah mengecam orang Farisi itu kan, dari luar seperti kuburan yang putih bersih luarnya, tapi dalamnya tulang belulang. Jadi luar sama dalamnya tuh beda. Nah karena orang ini mengenakan apa? Topeng. Bahwa apa yang dimunculkan di luar itu nggak sama dengan apa yang ada di dalam orang itu. Nah ini yang Yesus sering kali katakan, dia kecam kan. Sering kali Yesus mengecam orang-orang Farisi karena apa? Mereka seolah-olah kayak paham banget, ahli agama. Tapi Yesus tahu ini cuma teori aja. Seperti kayak yang kenal Tuhan, tetapi mereka nggak kenal Tuhan. Nah Tuhan peringatkan kepada para murid supaya kita ya, para murid-murid Kristus kita, para orang-orang percaya enggak mewaspadai. Nah kata waspada itu menjaga supaya kita jangan masuk, dan menjaga supaya yang buruk itu enggak mendatangi dan masuk. Nah artinya bukan hanya kita waspada terhadap orang-orang yang jenis Farisi, tetapi artinya gini, jangan kita juga menjadi orang kayak Farisi gitu. Jangan kita menjadi orang yang pakai topeng sehingga tampak terlihat bagus dari luar, enggak seindah di dalamnya. Yesus menghususkan pengajarannya ini kepada para muridnya. Dia mengingatkan murid-muridnya agar waspada terhadap ragi. Nanti saya jelasin ya, kenapa pakai istilah ragi. Di sini Yesus memperingatkan muridnya supaya mereka lebih takut akan Tuhan. Karena gini, kita baca Lukas 12 ayat 4 bilang apa? Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Yesus kasih peringatan jangan takut sama yang namanya manusia itu. Tetapi lanjut. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia. Ya ini bicara soal Tuhan yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Ayat 6. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Lanjut. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Ya, sampai di situ dulu. Jadi
Kadang-kadang kita baca ya, kita baca Alkitab itu, kita baca dengan cepat seret gitu ya. Tapi kalau kita perhatikan peringatan waspada terhadap ragi yaitu kemunafikan orang Farisi, lalu Yesus sambung dengan jangan takut sama manusia, tapi takutlah kepada Allah yang bukan cuma punya kuasa membunuh, tapi punya kuasa untuk memasukkan orang ke dalam neraka. Tapi kamu lebih berharga dari burung pipit. Artinya gini, manusia, karena yang namanya Tuhan itu nggak kelihatan, jadi nggak sedikit manusia yang cenderung lebih takut sama manusia lain. Sehingga waktu takut dan karena apa yang tampak di hadapannya dirasa lebih menakutkan dibandingkan Tuhan yang nggak kelihatan. Sehingga yang dicari bukan perkenanan kepada Tuhan, tapi perkenanan kepada manusia. Nah, karena takut kepada manusia, maka yang dicari adalah perkenanan kepada manusia, maka disitulah mulai muncul ingin dikenan sama manusia, sehingga memunculkan topeng-topeng supaya dikenan sama sesama manusia. Aduh, aku supaya disayang sama dia gimana caranya? Ya aku pura-pura memerankan peran seperti yang dia mau. Tapi Yesus bilang, kamu tuh lebih berharga dari burung pipit. Ya, artinya gini, kalau kau tahu siapa aku yang sanggup memelihara engkau. Nggak usah cari perkenanan manusia, tapi cari perkenanan aku. Gitu kurang lebih artinya. Nah, seringkali tanpa disadari, manusia mencari perkenanan sesama. Nah, disinilah peran itu mulai keluar. Peran Hupokritos itu mulai keluar. Peran mengenakan topeng supaya dikenan, supaya disayang sama manusia. Mulai dikenakan. Tanpa disadari loh, gitu. Nah, sehingga makin lama makin cari perkenanan manusia, karena kalau dikenan sama satu sosok tertentu, suatu pribadi tertentu, pembesar tertentu, maka ada keuntungan-keuntungan. Nah, disitulah yang akhirnya membuat manusia bergantung, kalau itu orang percaya, maka orang percaya itu mulai bergantung pada orang lain. Mulai cari perkenanan orang lain. Di sini Tuhan kasih tahu bahwa aku yang berkuasa. Aku yang memelihara, aku yang mencukupkan. Nah, di sini diingatkan bahwa yuk, kenapa enggak cari, sama-sama kita belajar, kenapa kita enggak cari perkenanan gitu maksudnya lewat pesan ini. Kenapa enggak orang percaya cari perkenanan Tuhan. Nah, orang Farisi mengenakan jubah agama, tapi enggak memiliki pengetahuan akan Tuhan. Sehingga yang dicari adalah perkenanan manusia. Nah, karena si orang-orang Farisi ini tidak mengenal Tuhan, tapi mereka kan pakai jubah seolah-olah kayak kenal Tuhan kan. Sebenarnya mereka nggak kenal. Makanya apa yang dicari orang-orang Farisi? Perkenanan manusia. Sehingga makanya Bapak Ibu Saudara di dalam salah satu perumpamaan yang Yesus gambarkan tentang siapa orang Farisi ini dari doanya aja. Udah doa sombong gitu ya. Orang Farisi kan pernah berdoa. Di sampingnya ada pemungut cukai. Lalu orang Farisi itu berdoa, aku mengucap syukur karena aku nggak seperti dia. Karena aku nggak pernah melakukan perbuatan yang jahat. Aku bukan perampok, aku juga bukan penzina, nggak seperti orang ini. Nah, sebenarnya dia seolah-olah kayak doa sama Tuhan, tetapi dari kalimat-kalimatnya sebetulnya dia lagi mencari perkenanan manusia. Kenapa? Karena nggak mengenal Tuhannya. Beberapa waktu yang lalu, minggu lalu kalau nggak salah, pesan Tuhan, ayo kenal Tuhan lebih lagi. Kalau kita tahu lebih lagi, kalau kita kenal pribadi Tuhan lebih lagi, maka yang kita cari adalah perkenanan Tuhan. Kalau kita tahu siapa dia, kalau kita tahu seberapa dahsyat dia, kita akan cari perkenanan Tuhan. Nah, jadi orang-orang yang tanpa disadari mengenakan topeng Hupokritos itu cenderung akan apa? Cenderung akan merendahkan orang lain demi untuk meninggikan diri, ya kayak orang Farisi tadi kan. Orang Farisi di sampingnya adalah pemungut cukai, si doa pemungut cukai dia bilang, Tuhan kasihanilah aku orang berdosa. Di Alkitab ditulis Tuhan lebih berkenan sama doanya pemungut cukai. Betul sih dia memungut cukai, betul yang satu ini alim ulama, tapi ternyata Tuhan berkenan sama doa. Kenapa? Doa yang apa adanya. Memang aku orang berdosa Tuhan.
Nah kalau orang Farisi, dia nggak menganggap dirinya dosa, sok kenal Tuhan padahal nggak kenal. Nah jadi cenderung orang-orang yang demikian cenderung apa? Ingin merendahkan orang lain demi untuk meninggikan diri. Terus apa lagi? Melakukan orang yang memakai topeng kemunafikan adalah cenderung melakukan kesombongan demi untuk menutupi kelemahan dirinya. Kita sadarlah, setiap kita punya kelemahan kok. Manusia itu punya kelebihan, punya kelemahan. Dan kita juga gak perlu menutupi kelemahan kita. Ini loh aku apa adanya. Tetapi kalau sadar kita lemah di sebuah area, nah disitulah saatnya kita mulai bangun. Tapi bukan arti kita menutupi kelemahan kita dengan berpura-pura kuat gitu. Nah kita akhirnya jadi masuknya ke wilayah mana? Ke wilayah hipokrit tadi. Ke wilayah munafik tadi. Jadi yang dibutuhkan adalah kita sadar diri area mana yang kita sadari kita lemah. Dan kita bangun itu. Lalu yang masuk wilayah orang-orang yang masuk dalam kategori hipokrit atau munafik itu adalah sadar memiliki kelemahan. Ya betul. Sadar belum bisa melakukan apa yang harus dilakukan. Nah yang jeleknya kemudian cari pembenaran di firman Tuhan. Aku mah gini dah, sebenarnya ayatnya juga kan ada gitu ya. Nah ada kelemahan, sadar belum bisa melakukan, ya udah sebetulnya. Enggak apa-apa, tinggal kita bangun area. Tapi gini, kemudian cari pembenaran. Bahwa aku gini kok enggak apa-apa, kan ada ayatnya. Nah itu yang salah. Kita berlindung. Cari ayat untuk melindungi kita. Ini ternyata masuk dalam wilayah hipokritos tadi. Nah, kemudian selanjutnya merasa tahu namun sebenarnya enggak tahu. Tapi karena orang ini mendeklarasikan dirinya dia sudah banyak tahu, sehingga ketidaktahuan dia tutupi dengan berlaga tahu. Nah ini sebenarnya bahaya. Lebih baik kita katakan memang enggak tahu. Kemudian kita cari tahu pun enggak malu. Tapi orang yang belum apa-apa udah berkata dia tahu banyak hal. Kemudian aduh kalau dia mulai cari tahu entah ketahuan. Nah disinilah kenapa ada orang-orang yang mandek. Karena merasa udah tahu nanti waktu dia cari tahu ketahuan dia belum tahu gitu. Yang dibutuhkan adalah kerendahan hati. Kita rindu kita dengar suara Tuhan. Kita sama-sama belajar. Dulu waktu saya awal-awal digembalakan. Saya datang sama gembala saya. Bu, gimana sih caranya dengar suara Tuhan? Saya mau belajar. Saya nggak tahu. Saya pengen bisa. Tapi kalau kita berasa sudah dan kita belum. Dan kita nggak pernah karena sudah merasa dan nggak mau cari tahu lagi karena takut ketahuan belum tahu. Akhirnya kita mandek di situ. Kita rindu penuh Roh Kudus. Tapi kita bilang bahwa kita penuh Roh Kudus padahal kita belum penuh Roh Kudus sehingga kita udah pencarian kita udah malu. Dulu waktu awal-awal iring Tuhan ya cerita. Aduh yang namanya ingin penuh Roh Kudus. Setiap orang percaya ada Roh Kudus di dalamnya. Tapi kita rindu mengalami sebuah kepenuhan. Karena firman Tuhan hendaklah engkau penuh dengan Roh Kudus. Kalau ember mah baru ada, belum penuh, belum luber gitu. Belum luber oleh air. Dulu saya dapatnya itu di acara Youth ya kalau nggak salah. Udah tua, belum penuh Roh Kudus, tapi nggak tahu malu. Pokoknya di mana ada orang kumpul menyembah dan rindu untuk lawatan Tuhan, kami datang di situ. Dan saya ingat sekali malam itu yang penuh Roh Kudus. Ibu Ripka dulu, ya ampun kok dia dulu. Artinya gini, pengennya sih sama-sama gitu. Ternyata Ibu Ripka dulu. Dan saya bilang sama anak-anak sekretariat pada zaman itu. Saya bilang, besok janjian ya. Saya datang lagi ke sekretariat untuk apa? Saya mau tolong bimbing, saya ingin dipenuhi Roh Kudus. Dan sore itu besoknya, saya ngalami kepenuhan. Udah gak tahu malu karena pingin banget. Seberapa banyak hari-hari ini orang yang belum penuh Roh Kudus yang ya enggak juga enggak apa-apa gitu. Dan ini kalau kita kembali bercermin di firman Tuhan, penting orang percaya penuh berada dalam kepenuhan Roh Kudus. Karena itulah gerbang awal untuk kita masuk ke area-area supranatural yang luar biasa. Ketajaman kita ada di wilayah situ. Oke, nah kenapa di situ dibilang ragi? Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Yesus bilangnya apa ragi? Karena ternyata kita tahu lah ya, kita yang suka bikin kue, ibu-ibu yang suka bikin kue tahu tentang sifat ragi.
Untuk supaya adonan itu ngembang, ragi itu nggak perlu banyak. Masukkan ragi sedikit. Ragi itu akan ternyata gini, sifat ragi itu akan memompa adonan karena dia punya kekuatan untuk membuat gas CO2. Karena baru baca tadi. Sehingga itulah sebabnya mengembang. Sedikit, makanya ada ayat kan di Alkitab, sedikit ragi dapat mengkamirkan seluruh adonan. Jadi gini, waspadalah terhadap ragi. Sesuatu yang mungkin dianggap kecil, nggak apa-apa gitu ya. Tapi ingat dampaknya. Kalau itu dibiarkan, sedikit kemunafikan, bahaya. Ini akan jadi ragi sifatnya. Ini akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Ya kalau saya bicara gini, ini buat kita semua ya sama-sama. Tapi ini baru satu peringatan loh. Nanti mungkin besok dilanjut sama dengan peringatan-peringatan yang lain. Yang Tuhan mau kita merefresh kembali. Bahwa ada rambu-rambu peringatan yang harus kita waspadai. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, untuk gak perpanjang lebar, belajar untuk kita gak munafik. Caranya apa? Belajar apa adanya. Jujur untuk terbuka. Sambil memiliki kesediaan untuk dibangun. Kita gak semua tahu kok. Banyak yang saya gak tahu. Sama mungkin kita, banyak yang kita belum ketahui. Dan apa adanya. Yang ini aku tahu, yang ini aku nggak tahu. Dan aku ingin belajar di situ. Aku ingin disingkapkan tentang hal yang belum aku pahami. Nah tapi jangan ditutupi. Karena itu akan membuat kita mandek di situ. Berlaku apa adanya, asal jangan malu-maluin katanya. Karena biar gimana pun sadar kita adalah anak Tuhan, di mana Tuhan mau kita jadi terang. Jadi terang lewat apa? Lewat kualitas. Kita nggak bisa jadi terang lewat ngomong. Bahwa aku tahu banyak hal, aku bisa ini, tapi lewat mulut enggak. Atau kita menampilkan memang kehidupan yang berkualitas. Wow, di situ lihat. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau kita ada hal yang belum kita tahu, akui dan bangun di situ. Ya, sama-sama belajar. Terus ada lagi, belajar untuk tidak munafik adalah tulus. Mulut dan hati selaras. Tangan memberi, tapi hati ngedumel. Nah itu gak selaras. Melayani, tapi kesal. Nah itu gak selaras. Melayani, tapi sirik. Kenapa dia mah begitu enak, aku mah gini. Nah artinya kita mulai gak tulus di situ. Melayani adalah waktu kita bertanggung jawab atas apa yang dipercayakan kepada kita. Orang lain bertanggung jawab apa yang Tuhan percayakan kepada dirinya. Dan kita nggak bisa artinya gini, masing-masing punya tracknya sendiri kok. Saya nggak bisa sirik dengan orang yang ada di track lain. Karena kita nggak bisa membandingkan, karena kita beda chapter. Saya pernah jelaskan itu. Mungkin saya baru chapter 2, mungkin dia udah chapter 5 kehidupan yang dia jalani. Dan kita nggak bisa sirik sama dia. Nah terus kemudian apa? Langkah untuk tidak munafik, berintegritas. Integritas adalah apa yang diajarkan, itu yang kita hidupkan. Jadi apa yang diajarkan dengan apa yang dihidupkan itu sama. Jangan kita dengar kebenaran ini, yang dihidupin yang lain gitu. Ya, sebenarnya banyak sih ya. Salah satunya juga adalah kita mau dikoreksi. Ketika hati udah gak mau dikoreksi. Sebetulnya disitulah kita mandek pertumbuhan kita. Perlu gak dikoreksi? Perlu. Saya pun perlu dikoreksi. Artinya apa adanya aja lah. Kalau salah, oh iya ya gitu ya. Dalam banyak hal ya, pengen maju. Pengen lebih baik lagi. Nah ini baru satu hal Bapak Ibu Saudara, kayaknya waktu juga nggak memungkinkan untuk bahas tentang waspadalah yang lain. Dan ada di ayat-ayat yang lain, tapi itu bagian daripada pemberita-pemberita yang lain. Tapi maknanya adalah tentang waspada itu dalam pemahaman tadi ya, proseko tadi. Nah, sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, kenapa Tuhan peringatkan ini buat saya Bapak Ibu dan Saudara? Karena yang tahu persis adalah Tuhan. Dan wilayah garis batas mana yang mungkin mulai dimasuki, kita juga nggak tahu, tapi kita bersyukur atas pesan yang Tuhan berikan buat kita untuk membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Yang setuju katakan amin dan beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya.